24 ayat 3. Ini kunci buat kita semua. Mengapa kita ada di sini? Salah satunya mau belajar ini. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Amin. Nah, 3 hal ini. 3 hal. Ada 3 hal yang harus ada pulang harus dengan ini. Amsal pasal 24 ayat 3 dan 4. Ingat baik-baik. Bentar lagi kita akan ke Kute. Saudara boleh tato Amsal 23 ayat 34 ya. Tulis sekali ini saudara. Ya. Rumah tangga, orang yang bijak, bukan ini. Amsal 24 ayat 3 dan 4. 3 dulu. Kita baca sama-sama. Amsal 24 ayat 3. 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan dengan kepandaian dan keterbukaan. Terus ayat 4. Jalan dengan mulia agama visi dan bermacam-macam perkara. Jadi 3 hal yang akan membangun pernikahan saudara. Wisdom, knowledge, and understanding. 3 hal ini. Makanya cinta aja tidak cukup. Untuk jatuh cinta hanya 4 menit, saudara. Diperlukan 4 menit. Masih ingat waktu Anda jatuh cinta? Hanya 4 menit. Ada orang yang ketemu kesenggol jempol kakinya langsung jatuh cinta. Tapi untuk merawat cinta perlu seumur hidup. Itulah sebabnya banyak termasuk saya, kita tidak tahu bahwa ternyata yang penting adalah satu wisdom atau hikmat mengenai rumah tangga. Ini kita harus punya hikmat mengenai pernikahan, karena Tuhan yang membuat pernikahan, maka Dia punya manual buku pernikahan. Kalau mau bahagia, ikutlah manualnya Tuhan, kan begitu. Yang kedua, saudara, knowledge, pengetahuan. Jadi jatuh cinta tanpa memahami apa artinya cinta, Anda tidak akan bisa mempertahankan cinta. Saya bilang, untuk jatuh cinta perlu 4 menit. Untuk jatuh cinta pada orang yang sama berkali-kali dalam waktu yang lama perlu seumur hidup dan perlu seni. Ya kan? Kenapa ada orang yang cintanya di mana-mana? Karena terlalu seni, Pak. Ya, Terlalu seni. terlalu ini. Dan itulah sebabnya session ini saya mau saudara memahami. Ya, ini yang saya dan saudara, termasuk saya juga, gagal memahami pasangan kita. Kegagalan memahami itulah yang membuat konflik. Jadi Pak Miles Monroe mengatakan, dan ini benar, saya amenkan 1000 kali. Kalau ada pertengkaran dalam pernikahan saudara, sumbernya hanya 2. Dan tidak ada hubungannya dengan mertua. Tidak ada hubungannya dengan istri juga. Tidak ada hubungannya dengan setan. Jadi kalau saudara bertengkar, tidak usah tengking-tengking istri saudara. Karena sumbernya hanya 2. Mau tahu? Wanita mengharapkan suami meresponi seperti dirinya. Harusnya kamu tahu apa yang ada di pikiran saya. Jelas ya? Kita ini beda. Nanti saya tunjukkan beberapa perbedaan ini. Ini yang membuat kita bertengkar nggak habis-habis. Karena kita lack of knowledge. Dan dibilang oleh Pak Miles Monroe, kalau Anda tidak bahagia dalam pernikahan, jangan dikaitkan dengan setan. Kalau Anda tidak bahagia dalam pernikahan karena lack of knowledge, kurang paham, kurang ilmu, tidak ngerti bahwa kita dari sononya udah beda. Yang satu dari tanah liat, satu dari tulang rusuk. Cara buatnya juga beda. Yang satu dibentuk, yang satunya dibangun. Kata yang dipakai dalam Kejadian beda. Waktu Allah membentuk Pak Richard ini seperti pakai cetakan bataku, membentuk pakai cetakan. Tapi waktu dia menciptakan istri wanita, dibangun. Jadi mana lebih sulit, dicetak atau dibangun? Dibangun. Makanya wanita susah dimengerti.
Untuk mengerti dirinya sendiri aja sulit, apalagi meminta suamimu untuk mengerti. Haleluya. Jadi itulah sebabnya saudara, yang Anda pahami nomor satu. Alasan pertama mengapa Anda bertengkar, tolong ditelusuri. Anda, para wanita, para istri, menuntut suamimu meresponi seperti dirimu. Nggak bisa. Akan berkali-kali Anda akan gagal. Yang kedua, pria gagal memahami istrinya. Itu aja. Jelas? Dengan kalimat ini saudara pulang renungkan baik-baik. Kalau ada pertengkaran sumbernya hanya itu. Nah, mari kita sekarang memahami. Kalau ini pria-pria, tolong dengar baik-baik ya. Kalau wanita merasa itu benar, semua tepuk tangan. Yang wanita aja, ya kan? Memahami wanita dalam hidup Anda. Satu, wanita lebih tertarik dengan pria yang jelek tapi banyak uangnya. Mengapa? Karena rasa aman wanita itu ada di uang. Dalam kebutuhan finansial, 5 kebutuhan mendasar emosi seorang wanita itu masuk dalam golongan nomor 4. Keamanan finansial. Kenapa? Mama yang ngatur duit, mama yang tahu belanja bulanan, mama yang tahu biaya untuk anak berapa, biaya beli susu berapa, uangnya tinggal berapa. Jadi jangan kaget kalau mama pintar cari duit. Anda simpan dimanapun Anda, pasti akan ketemu. Kemarin sudah saya kasih tahu. Bapak-bapak tolong sadar ini, jangan marah ya. Kalau kau simpan dimanapun akan ketemu. Karena suami itu singkatan dari semua uang milik istri. Suami, semua uang milik istri. Setuju. Siapa tuh setuju kencang ya? Kira-kira bener nggak ini? Ya? Awas dari belakang. Ini kalau tanggal muda kok sumringah, Anda harus paham. Kalau tanggal muda baru ada perempuan banyak, istri sumringah, ya kan? Itu memang ada hubungannya. Tanggal muda. Ya. Ketika ia melihat Anda serius dalam menyediakan keamanan finansial jangka panjang untuknya dan anak-anaknya, ia akan merengkuh Anda, memeluk Anda, dan mencium wajah Anda. Kalau nggak ada uang ditendang. Ya. Siapa yang bawa? Ini kenyataan, saudara. Rasa aman wanita ada di uang. Itu ada benarnya. Makanya benar apa yang dikatakan oleh kitab Amsal juga, ayah yang baik meninggalkan warisan untuk anak istrinya. Saudara-saudara, para pria, Anda punya tanggung jawab. Ya kan? Jangan sampai nabi yang meninggalkan utang, anaknya mau disita oleh orang yang memintahinya. Sudah lihat itu kasusnya Nabi Elisa yang ketemu dengan wanita yang kasihan. Itu aja ada mujizat buli-buli minyak itu yang dia sewa, dia pinjam dari tetangganya. Tapi ini benar, ya kan? Maka saudara berdoalah supaya selalu ada berkah dalam hidup saudara. Amin. Amin. Yes. Ada tabungan? Sudah diambil istri. Jadi dia tahu diri lah, kasih sisa sedikit di rekeningnya dia, jangan diambil semua. Itu, Pak. Saya pernah mengatakan minimal 3 bulan ke depan di rekening Anda masih ada tabungan untuk 3 bulan ke depan. Pak Larry Stockstill menyarankan itu untuk keamanan finansial saudara. Atau rutin berkat berapapun juga sisihkan 15% untuk ditabung. Oh, saya hidup dengan iman, Pak. Benar, tapi iman perlu kebijaksanaan. Ya? Ya? Ya.
beli beras tidak bisa pakai iman, gitu. Harus pakai uang. Oke, yang kedua, istrimu perlu perlindungan. Kalau benar semua istri tepuk tangan. Amin. Nah, istrimu perlu perlindungan. Maka jangan sampai Anda marah kalau sudah enak-enak tidur dan apa pintu udah dikunci bro. Ya. Sering itu. Benar. Kadang-kadang kesel juga ya. Karena udah enak sudah. Dibangunin gara-gara pintu sudah dikunci belum. Tapi tidur lagi susahnya bukan main. Tahu diri lah. Boleh bangunin suami, tapi tahu waktunya gitu. Kalau dia udah capek baru tidur, baru enak, kemudian dibangunin hanya gara-gara Pintunya belum. Kemudian ada bunyi apa? Suruh ngecek kan? Itu bunyi apa? Tolong itu bunyi. Lagi tidurnya hanya ada tikus lewat, kita dibangunin. Anda harus paham bahwa istrimu perlu perlindungan. Betul kan? Ya. Makanya kalau jalan, jangan di depan sendiri. Istrimu 2 kilo di belakang. Gandeng dia, peluk dia, lindungi dia. Itu rasa aman itu sangat penting bagi pasangan hidup saudara, terutama wanita. Ya kan? Katakan amin. Bener kan? Jadi saya mau lihat kalau ketemu saudara sampai di depan kemudian istrinya 2 kilo di belakang, saya tegur. Gandeng kemana pun saudara pergi, bawa dia, gandeng tangannya, ya, peluk dia, beri rasa aman. Amin. Berikutnya, itu kedua tuh. istri itu membutuhkan laki-laki yang transparan dan jujur. Kejujuran itu adalah sebuah kebutuhan utama untuk seorang wanita. Maka jangan sekali-sekali berbohong pada istri saudara. Mengapa? Istrimu bisa mendeteksi kebohongan tanpa bukti. Katanya, menurut apa yang saya baca, wanita itu bisa membaca raut muka pria waktu ngomong. Bener atau tidak yang diomongin, dari cara ngomongnya wanita bisa tahu, dia bisa mendeteksi. Tepuk tangan untuk wanita. Pria nggak bisa punya ilmu itu, makanya pria gampang dibohongin. Karena memang kalau saudara membaca organ otak wanita dengan pria sedikit berbeda. Katanya otak pria ibarat rumah banyak kamar dan setiap kamar terhubung dengan pintu. Maka koordinasinya itu yang membuat wanita punya sixth sense, indera keenam. Dia bisa mendeteksi, saudara. Dia bisa mendeteksi ada sesuatu. Dan karena Tuhan kasih wanita karunia untuk melindungi keluarga. Makanya kalau bayi nangis, suaminya ngorok, istri bisa tahu anaknya nangis. Dan istri bisa tahu nangis karena sakit atau nangis karena lapar. Istri bisa tahu, pria tidak tahu. Pokoknya nangis saja. Luar biasa. Bapak-bapak tidur, Pak. Curhat. Berikutnya, hargailah dia sebagai kaum yang lebih lemah, kata Rasul Paulus. Tapi kata Pak Leri, perlakukan istrimu sebagai ratu, maka engkau akan diperlakukan sebagai raja.
Amin. Ini tolong ya. Kalau menyajikan apa-apa kepada suami atau kepada istri, lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan asal-asalan. Kalau masing-masing kita melakukan dengan sebaik-baiknya untuk pasangan, pasti kita akan menerima. Kalau bikin kopi, jangan asal bikin kopi. Betul. Kalau masak untuk pasangan saudara, jangan asal masak. Berikan yang terbaik. Pakai cinta katanya. Ya, berikan yang terbaik, maka Anda akan menerima yang terbaik. Karena berlaku dalam hal ini. Kalau Anda sembarangan asal-asalan, Anda akan dapat asal-asalan dari pasangan Anda. Do your best. Lakukan yang terbaik untuk pasangan Anda. Amin. Jangan selalu menuntut bahwa Anda yang harus melakukan yang terbaik. Kita para pria lakukan yang terbaik untuk istri kita. Saya katakan kemarin, orang pertama yang harus Anda bahagia adalah pasangan Anda, istri Anda, bukan jemaah, bukan orang lain. Dengar baik-baik Pak Gembala. Nanti waktu Anda sudah bawa tekan dituntut, yang nuntut istrimu bukan jemaatmu. Dengar. Dengar. Ya. Benar. Pasanganmu adalah orang pertama yang harus Anda bahagiakan. Amin. Amin. Berikutnya, biarkan ia mengoreksi. Para suami biasanya Anda seperti saya, tidak mau dikoreksi. Iya kan? Kita ini kadang-kadang gengsi. Saya Bapak Gembala. Masa Bapak Gembala dikoreksi oleh istri Gembala? Tapi saudara, mengapa istri mengoreksi Anda? Karena dia mau yang terbaik dalam hidup Anda. Amin. Ya. Ini contoh. Sebetulnya waktu Pilatus mau lepas tangan dan menyerahkan Yesus itu disalibkan, istrinya udah ngomong, Yesus ini sesuatu, Yesus ini ada sesuatu yang luar biasa. Istri Pilatus sudah ngomong sama Pilatus, tapi dia tidak mau dengar kata istri. Akibatnya menyesal. Pilatus menyesal. Tolong istri, koreksilah suamimu dengan terhormat. Koreksinya dengan baik, sehingga suamimu mendengar dengan baik. Jangan ditindak-tindak, apalagi di depan umum. Pak, itu kerahnya nih. Pak, kerahnya. Kan ada cara yang baik menyampaikan koreksi dengan dengan kasih sayang. Tapi jangan di depan umum. Jangan pernah mempermalukan pasangan di depan umum. Amin. Silat, bener nggak ini? Ya. Masih semangat Pak. Wah, tidur itu. Kurangi interupsi. Kurang. Jadi begini, saya sudah kasih tahu, wanita itu kalau stres drocos. Pria kalau stres diam. Ini sudah dari sononya udah begitu. Ya. Jadi kalau istri udah dia tidak minta solusi, maka jangan diinterupsi. Dia lagi meluapkan emosi. Tolong belajar bapak-bapak. Sebab kalau istri lagi ngomong setengah ngomong, tiba-tiba, oh saya tahu nih jalan penyelesaiannya. Anda sedang melakukan interupsi. Marah nanti dia. Saya belum selesai ngomong. Pernah mendengar itu dari istri saudara? Ya. Kadang-kadang dia marah batal ngomong gara-gara saya belum selesai ngomong, kamu sudah ngomong duluan.
Istri kalau lagi stres, dia hanya perlu teman untuk mendengar. Jadi biarkan dia biarkan dia terocos. Udah, oke. Ayo kita ke mall. Di telur dalam ada mall. Baik, jadi saudara, ini banyak yang kita tidak tahu. Termasuk saya telat tahunya ini bahwa beda sekali cara pria dan wanita waktu menghadapi stres. Beda sekali. Jadi kalau note angka ini sudah mulai naik, Anda harus waspada. Dia sedang memerlukan teman untuk mendengar. Anda kasih tanda-tanda. Jangan emosi dibalas emosi. Belajar nih ya. Kalau semua baik-baik, do, re, mi, fa, sol, itu bagus. Tapi kalau setiap kali Anda sudah mulai mendengar do, re, mi, fa, sol, si, do, itu udah nada tinggi. Anda sudah tahu dia lagi stres. Ada sesuatu yang sedang dipikirkan dan itu normal. Kita semua namanya, karena wanita itu memikirkan semuanya tadi, koordinasinya begitu rupa. Salah satunya kelebihannya jadi kelemahannya. Jadi tolong pahami perbedaan-perbedaan ini supaya mengurangi pertengkaran. Jelas ya? Amin. Ingat, wanita itu takut kesepian. Maka tolong gunakan segala macam cara untuk selalu terhubung. SMS, telepon, gandeng tangannya, dengar keluh kesahnya. Karena dengan seperti itu terhubung. Tengah malam peluk, garuk. Setelah itu Anda lanjutkan sendiri. Tetapi saudara, ini sesuatu yang diperlukan oleh wanita, selalu terhubung. Apa kabar? Walaupun itu seperti kayak sesuatu yang klise, tetapi saudara ini perlu bagi seorang wanita selalu terhubung dengan suaminya. Jelas ya?